tentang ciptaan itu kan dalam Islam ada 3 teori penciptaan itu. Ada teori kun, penciptaan dari tiada. Kun fayakun. Ini kan paling sering kita pakai. Allah itu ya pengen apa-apa tinggal kun fayakun. Ada model faid. Faid itu emanasi. Jadi emanasi itu pelimpahan. Faid itu dalam bahasa Persia itu kadang nulisnya faiz. Jadi saya pernah ke Iran itu ada tulisan besar sekali faiz itu. Aku GR, aku terkenal di sini. Ternyata itu faid, jadi pelimpahan, emanasi. Emanasi itu logika sederhananya makhluk itu tercipta dengan cara melimpah. Mungkin sulit kalian membayangkan melimpah itu ya. Melimpah itu karena gini loh. Sesuatu kalau kun fayakun kan kayak sulapan. Abracadabra ada, terus kun fayakun. Apa saja terus yang diinginkan Allah hadir ada. Kalau melimpah itu, karena ini para filosof biasanya tidak mungkin ada sesuatu tercipta tanpa ada bahan dulu sebelumnya. Pasti ada bahannya. Loh, kalau begitu ciptaan itu juga apapun itu ada bahannya. Nah kalau ciptaan paling awal, sebelum ada apa-apa, bahannya apa terusan? Karena tidak ada apapun, ya tentu saja yang ada hanya Allah saja. Berarti ya bahannya ya Allah itu. Berarti apa? Melimpah dari dirinya Allah. Jadi ciptaan itu ya sumbernya Allah juga. Makanya ciptaan itu berjenjang. Kenapa? Ya kalau sumbernya Allah kan tidak mungkin termasuk yang jelek-jelek juga sumbernya Allah. Yang levelnya bawah seperti materi kan tidak mungkin. Nah, berarti apa? Ya nanti berjenjang. Limpahan pertama, limpahan kedua, limpahan ketiga, dan seterusnya. Termasuk pandangan Nur Muhammad ini. Berarti kalau pakai emanasi, ya limpahan pertamanya Allah itu Nur Muhammad. Dia paling sempurna, kenapa? Dia paling dekat dengan Allah. Makhluk selanjutnya yang melimpah dari Nur Muhammad tadi. Nah ini kalau kita pakai teori emanasi. Kalau pakai teori kun fayakun, ya berarti kun fayakunnya Allah itu Nur Muhammad. Selanjutnya kun fayakunnya melalui Nur Muhammad itu. Segala potensi kehidupan, segala potensi makhluk ada dalam diri Nur Muhammad. Itu pun hasil kun fayakunnya Allah. Ada yang ketiga namanya tajalli. Kalau ini terkenal di para sufi. Jadi tajalli itu adanya makhluk karena asmanya Allah. Allah ingin memanifestasikan dirinya. Nah ini kayak ketiga. Banyak kalau teman-teman baca tasawuf itu kan ya manifestasi tajallinya Allah. Makhluk apapun itu dalam dirinya ada unsur ilahiyahnya. Ini gaya sufistik. Jadi dalam Islam ada 3 perspektif ini tentang penciptaan makhluk, penciptaan alam semesta. Ada gaya kun, ada gaya faid, ada gaya tajalli. Ini di berbagai ngaji filsafat. Kalau kalian jeli beberapa kumpulan pandangan ini ada. Jadi berarti apa? Ya ada sedikit pergeseran ketika orang menerima Nur Muhammad tadi. Kalau selama ini orang kun itu rasanya kayak Allah itu sibuk sekali. Kun ini, kun itu. Terus kan kun terus. Alam semesta ini banyak. Tapi begitu ada Nur Muhammad, enggak. Kunnya Allah yang pertama ya Nur Muhammad itu. Nanti segalanya muncul dari sana.
Ada lagi versi faith. Kalau faith itu ya limpahan Allah yang pertama, ya karakter Nur Muhammad tadi. Dan terus alam semesta melimpah selanjutnya dari situ. Kalau tajalli, ya tajallinya Allah yang paling utuh, paling sempurna, mendekati sifat-sifat dan asmanya Allah, ya Nur Muhammad. Yang dari tajalli dalam Nur Muhammad inilah muncul makhluk-makhluk yang lain. Baik, ini implikasi pertama, pandangan tentang penciptaan.